Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mari. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Saya senang nih dibedakan jadi kayak pesantren harusnya dikasih apa namanya dinding lagi di sini ya, ya nyaman ya. Sini perempuan ini bagus, bagus. Jadi tidak digabung apa namanya antar lagi. Baik, selamat berjumpa di mata kuliah ini dengan saya. Nanti kita akan mencoba berkenalan satu sama lain. Beberapa di antaranya sudah saya kenal. Ada ketua BEM kita yang paling dikenal oleh seluruh mahasiswa. Ada ketua BEM, ada kawan-kawan di robotika juga selain ada Miftah, ada Mahrita, ada Nyoman. Siapa lagi, Tak? Nisa. Yang lain selain Miftah, nanti ya ikut ya. Baik, kawan-kawan di robotika itu sudah saya paksa juga, selain ikut robotika juga saya minta untuk apa namanya terus serta di program kreativitas mahasiswa. Jadi agak belibet ya bisnya kreativitas mahasiswa. Walaupun itu sebenarnya sudah disampaikan di awal-awal PKKMB ya. Tapi memang untuk memotivasi kawan-kawan mahasiswa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi saya hanya kemudian yang saya ingat siapa-siapa gitu, saya minta untuk ngajak kawan-kawan. Nanti mungkin Ketua BEM bisa lebih mensosialisasikan ke kawan-kawan yang lain biar bisa lebih banyak. Kemarin targetnya ada 10 proposal, kemudian yang alhamdulillah terupload di detik-detik terakhir itu ada 5 proposal, 3 yang saya paksa, 2 lagi dari Pak Taufik dan Bu Yulia. Yang lainnya saya tidak berhasil memaksa dosen yang lain. Karena apa? Karena tergantung dosennya mau apa tidak gitu, membantu mahasiswanya untuk kemudian bisa ngajukan itu. Ya, jadi nanti ada program namanya aduh, bukan belibet lagi. Program kreativitas mahasiswa. Dan kebetulan saya dipercaya di bagian inovasi dan kreativitas dosen dan mahasiswa. Artinya dalam hal pengajuan dan segala macam terkait dengan itu saya yang diberi tugas. Jadi saya pun harus bertanggung tanya, tidak hanya bertanggung jawab, bertanggung tanya siapa aja yang kemudian saya ajak. Jadi kalau misalkan saya bertanggung jawab di situ ya, jadi saya harus menyontohkan ke dosen-dosen yang lain. Ini loh ada 3 bimbingan saya yang kemudian saya bisa dalam tanda kutip paksa untuk mengajukan di situ. Jadi saya carikan penelitian-penelitian yang kebetulan saya bimbing mahasiswanya. Kemudian kita sulap ya Gus, Gus. Marita ketawa atau kata-kata sulap. Jadi sulap dari judul, kemudian isi dan lain-lain. Kebetulan ada ketuanya ada 2 di sini. Namun kemarin nggak ikut ya? Nggak diajak ya sama Marita? Belum ya, belum diajak. Belum diajak. Nanti diajak ya berikutnya. Jadi masih ada kesempatan banyak. Ini baru semester 4. Semester depan itu baru semester 6. Jadi kalau bisa sampai semester 8 itu ikut terus. Jadi sekarang 4, nanti 6 dan 8. Jadi termasuk nanti skripsinya juga diajukan di PKM. Jadi dulu-dulu itu kawan-kawan mahasiswa yang kemudian melakukan penelitian atau mengambil tugas akhir skripsi, itu saya minta untuk semuanya mengajukan itu. Dalam artian nanti walaupun tidak didanai, mereka kan punya kesempatan, punya pengalaman paling tidak, pernah ngajukan. Kalau dulu itu ya kita cukup banyak yang didanai, walaupun hanya beberapa yang kemudian masuk sampai ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tapi tidak masalah, yang penting didanai dulu gitu kan. Masalah besaran dananya berapa itu saya kira sudah semakin tahun semakin banyak. Saya punya pengalaman juga ikut sampai ke PIMNAS dulu, mungkin PKM yang kedua, bukan pertama kayak, yang kedua mungkin tahun 2003 itu. Jadi PKM-nya tahun 2002, tapi PIMNAS-nya 2003. Jadi pada saat itu saya sudah lulus. Jadi hanya saya wakilkan dengan kawan yang lain, anggota yang lain. Ada 2 lagi kawan saya. Itu penelitian skripsi saya yang kemudian saya jadikan PKM. Usulan PKM program kreativitas mahasiswa. Itu banyak bidang ya di situ. Tapi nantilah kita bahas di lain kesempatan ya. Karena nanti terlalu panjang. Itu satu materi PKKMB itu. Atau satu kelas lah istilahnya. Satu kelas. 3 SKS ya atau 2 SKS. Baik, mata kuliah ini kemudian nanti kita coba mulai dulu ya. Ini kita tidak bisa menyapa yang online karena hanya satu saya yang online. Ini ada beberapa lagi. Saya kurang tahu. Ada berapa orang yang mengikuti mata kuliah ini di kelas hybrid ya. Di kelas daring ya. Jadi kalau yang kelas hari Sabtu itu kan memang full daring atau full online. Tapi yang di kelas ini itu hybrid.
biasanya saya pasang lagi satu kamera di sini. Tapi tadi saya buat tripod, kepala holder HP-nya yang ketinggalan. Jadi saya sudah lupa ngecek bahwa itu entah ada di mana tuh. Biasanya yang maka itu anak saya juga. Entah dia untuk kemudian dokumentasi di kuliahnya ataupun dokumentasi di sekolahnya itu ada. Jadi kepalanya hilang tadi itu. Kepala ininya ada, tapi kepala folder HP-nya yang tidak ada. Nah, jadi jangan heran nanti kalau setiap kali kuliah di kelas ini saya bawa peralatan banyak. Kenapa? Karena kampus belum menyediakan fasilitas untuk bisa eh, me, mengakomodasi kelas hybrid. Harusnya kan ada kamera yang menghadap ke mahasiswa, ada yang kamera yang kemudian menghadap ke saya. Mungkin kalau yang ke mahasiswa itu bisa harusnya ada dua, yang dari belakang dan dari depan. Tapi memang kita tidak bisa menuntut itu, jadi bisa-bisa dosennya untuk kemudian bisa menyediakan. Ya kebetulan saya punya, tadi saya bawa kamera lagi satu. Tapi nanti aja saya nanti kehabisan waktu menyeting itu untuk toh juga sementara ini di Zoom meetingnya baru hanya satu. Saya sendiri yang ada di situ. Saya menggunakan mikrofon ini karena biasa kalau YouTuber itu kan seperti itu biasanya. Ini ke mikrofon murahan aja, tidak pakai Saramonic atau tidak pakai yang branded ya, ya Marita ya. Kalau Marita pakainya Saramonic. Nah, jadi selalu saya pakai ini untuk kemudian bisa bisa merekam ke laptop. Jadi ini saya minta host apa ya namanya, host passwordnya di Zoom itu. Ini kalau dosen biasa tidak meminta itu. Kalau saya meminta itu karena apa? Karena saya recording ke laptop Zoom itu. Baik, kita lanjut. Apa yang kita bahas hari ini? Karena ini adalah pertemuan perdana atau pertemuan pertama, jadi kita tidak bahas materi terlalu dalam dulu ya. Kita perlu berkenalan dulu, walaupun saya sudah kenal satu, dua, tiga, empat gitu ya. Dari beberapa ya, satu, dua, tiga, lima ya. Lima. Tapi empat yang saya ingat tadi. Yang lainnya belum. Mungkin beberapa di antaranya sudah pernah melihat saya di mana-mana gitu ya. Di mana-mana. Maksudnya pernah melihat berpapasan gitu ya. Atau mungkin waktu PKKMB paling tidak dulu kita pernah bertemu. Tapi di kemudian hari di semester-semester berikutnya itu kan tidak saya baru ketemu kalian secara formal itu baru di semester 4 ini. Tapi kalau yang di tim robotika itu sudah biasa bareng makan siang, makan apa ya Gus ya? Karena kita biasanya makannya sama-sama kalau di kebetulan ada kegiatan. Tahun ini juga kita sudah lolos di tahap satu. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa jalan. Saya dalam seminggu itu bisa 4 kali ke ruang robotika itu. Bukan untuk apa-apa, untuk makan siang di situ, Gus. Jadi dikira Mahrita saya ngapain di situ ya? Enggak, saya makan siang. Maksudnya saya ke situ biasanya mengontrol karena kalau tidak dibuka itu baunya pengap gitu. Karena ada makhluk-makhluk lain selain selain kita di situ ya kan. Maksudnya ada cicak, ada ada nyamuk. Kalau saya biarkan di situ nanti mereka beranak pinak di situ ya kan. Jadi kalau saya ada setiap hari ada di situ paling tidak 15 menit saya masuk ke situ kemudian membukakan pintu. Kipas angin saya full kan didobelkan tapi AC tidak saya hidupkan anu Marita. AC-nya ada dua di situ. Jadi kalau kawan-kawan di robotika itu sangat-sangat dimanja dengan fasilitas yang ada di situ. Betul, kipas ada dua, AC ada dua. Full kalau dihidupkan semuanya itu bisa jadi apa ya? Di atas gunung ya, kalau Marita suka naik gunung kayak di atas gunung. Dingin sekali. Ruangannya kurang lebih kayaknya lebih besar dari ini ya ruangannya ya. Karena muat dua arena di situ, muat juga kita kemudian beraktivitas selain itu, selain arena robotnya. Kita ingin turut serta di kompetisi robotika yang lain, tapi karena memang kemampuan dan personil kita terbatas, jadi sementara kita bahasa Banjar itu di Tugul yang ada dulu gitu ya. Kita fokus ke yang dua itu dulu. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik di tahun ini ya. Kemudian kita bisa sampaikan ke kampus nantinya. Baik, kita lanjut. Kita akan lihat dulu yang pertama terkait dengan kontrak kuliah. Saya kira Anda semua sudah khatam terkait dengan ini. Tapi nanti habis ini saya akan coba mengenali kawan-kawan satu-satu ya. Jadi presentasi sudah saya buka, tapi nanti kita akan lihat satu-satu kawan-kawan. Nah, seperti biasa kontrak kuliah ini ya. Kontrak kuliah sebenarnya hanya menjelaskan terkait dengan bagaimana apa namanya teknis perkuliahan kita. Nanti ada materi yang saya upload juga di LMS atau di e-learning system. Kemudian nanti kawan-kawan diusahakan untuk mengakses itu. Karena nanti di situ bisa dipantau oleh dosen saya gitu ya, termasuk juga nanti prodi, masuk juga nanti wakil ketua sampai ketua bisa memantau. Nanti si A, si B, si C itu di mata kuliah D gitu ya.
itu sudah aktif atau masih aktif atau belum pernah aktif sama sekali kelihatan di situ. Misalkan Agus sebagai ketua BEM itu kan harus mencontohkan yang baik di kawan-kawan mahasiswa yang lain. Harusnya di semua mata kuliah paling tidak minimal seminggu itu ada dia mengunjungi. Jadi kalau misalkan dosennya melihat itu sudah ada terlihat Agus mengunjungi mata kuliah ini sudah 18 jam yang lalu atau 2 hari yang lalu. Itu kan ada ya. Jadi jangan sampai tidak ada. Karena nanti ada juga evaluasi dari prodi terkait dengan mata kuliah tertentu. Nanti ada bisa jadi disampling gitu ya. Kalau kebetulan kita yang disampling itu bisa jadi kita yang ditegur. Misalkan saya yang disampling mata kuliah ini yang mikrokontroler. Kemudian dilihat di LMS-nya. Ini kok tidak ada yang akses sama sekali. Ternyata pada saat dicek, saya belum pernah ngupload sama sekali materinya, misalkan gitu. Itu kena tegur biasanya. Nah, jadi kalau saya insya Allah bisanya aktif saja, walaupun mohon maaf nanti kalau agak terlambat mengupload materinya ya. Misalkan materi hari ini nanti saya terlambat besok atau baru lusa saya upload, karena kadang-kadang saya lupa itu. Kalau pas saya lagi ingat, saya langsung upload, kemudian bisa kawan-kawan lihat akses di LMS-nya. Materi yang hari ini ya, karena materinya dalam bentuk slide. Biasanya saya sertakan juga link untuk rekaman YouTube-nya, karena saya yang paling apa istilahnya ya, paling rapot untuk mengurusi rekaman setiap kali kuliah itu. Jadi setiap kali kuliah itu hampir semuanya ada, kecuali kadang-kadang laptop saya yang bermasalah karena kepanasan. Karena kalau kepanasan kan saya tidak bisa menjalankan OBS-nya kadang-kadang. Jadi sudah 1 semester terakhir saya pasangi kipas eksternal itu di bawah itu. Jadi saya pasangi kipas eksternal karena uh, ciri khasnya laptop tipis itu kan dia biasanya cepat panas. Saya sudah bongkar, saya cabut apa namanya prosesornya, saya ganti pendinginnya, bertahan seminggu mungkin panas lagi. Jadi saya sudah beli pendingin yang ada yang tahu pendingin laptop itu merek apa? Hmm? Bukan coolpadnya, tapi pastanya. Pastanya. Saya beli yang cukup bermahal itu, 100 berapa ya? 150-an ya. Saya belinya yang Noctua. Tapi tetap tidak berfungsi dengan sempurna untuk mendinginkan laptop. Padahal saya sudah pakai 3 tahun laptop ini, jadi setahun terakhir, 1 semester terakhir saya pasangnya itu. Lumayan menolong untuk kemudian bisa mendinginkan laptop yang cukup bebannya berat itu. Ini kalau laptop gaming kan kipasnya banyak ya. Ini kan kipasnya cuma satu, heat pad-nya cuma 2 kalau tidak salah. Satu di chipsetnya, satunya di prosesor. Jadi agak terbatas kemudian kalau tidak siap pasangnya itu. Baik, kita lanjut. Kemudian nanti tolong juga jangan sampai saya berbicara kayak stand up komedi di depan sini ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu diinterupsi saja. Pak, misalkan bajunya itu terus kenapa gitu ya. Karena ini baju seragam. Ini ada tulisannya. Jadi mungkin 1 semester itu saya bajunya ini terus. Tapi kalau misalkan nanti kebetulan ada kostum lain yang warnanya sama, mungkin kita coba nanti ganti. Biar Anda tidak bosan melihat saya baju warna biru ini terus. Karena nanti di YouTube itu kelihatan gitu, bajunya itu terus ya warnanya ya. Ya memang seperti itu. Ini seragam. Tapi kemarin itu ada edaran lagi karena ini kan sudah lama nih jauh anunya nih. Nah, seragamnya mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi sudah diperbolehkan untuk tidak memakai seragam ini lagi. Jadi kayak kalau nanti saya memakai baju yang lain atau warna lain itu tidak dibolehkan. Sebelumnya tidak boleh, harus pakai baju seragam. Senin warna hitam, Selasa warna ini, Rabu bebas, Kamis batik, Jumat sasirangan, Sabtu libur. Baik, lanjut. Nah, nanti tugasnya itu ada yang saya berikan dalam bentuk LMS misalkan ya. Atau juga kadang-kadang atau seringkali itu saya minta untuk menonton kembali rekaman video yang ada di YouTube. Itulah gunanya saya biasanya merekam setiap pertemuan yang ada di mata kuliah yang saya ampu gitu ya. Mungkin tidak semua dosen merekam semua kegiatan perkuliahannya di kelas gitu, tapi saya coba usahakan rekam terus. Kalau misalkan memori handphone saya tidak penuh, saya akan rekam ke laptop, ke handphone. Tapi kalau misalkan penuh, saya bisa rekam ke laptop atau saya paling tidak screen recorderkan apa yang saya tampilkan di sini. Minimal gitu. Tapi kadang-kadang ya itu dia. Kalau misalkan saya menampilkan video, kemudian ada OBS-nya jalan, slide-nya jalan, itu laptopnya panas, kemudian dia akan kemudian bisa berhenti tengah jalan. Apalagi kalau kelas hybrid seperti ini itu kan, Zoom meeting-nya jalan, internetnya kan ini kan jalan tuh. OBS-nya jalan itu double-double. Tapi kalau saya pakai Zoom meeting seperti ini, saya usahakan untuk record by Zoom-nya aja. Jadi ada record to this komputer gitu kan.
Tapi biasanya terbatas anunya tampilan-tampilannya kalau kalau saya pakai OBS itu kan unlimited ya, maksudnya semuanya bisa saya rekam. Tapi ini terbatas. Sudah nggak apa-apa. Yang penting ada rekamannya. Kita lanjut ya. Nanti saya bisa minta mengerjakan tugasnya via LMS ataupun via ini. Tapi kalaupun biasanya di LMS, saya bisa kabari di lewat grup. Jadi tadi minta tolong untuk dibuatkan satu grup microcontroller kelas 47 2024. Karena ada microcontroller yang sebelum-sebelumnya juga kan yang 2023, 2022 dan yang sebelumnya. Biar tidak tergabung. Karena saya lupa saat apakah saya sudah keluar dari grup-grup yang lama-lama itu. Misalnya saya lupa untuk keluar dari grup yang lama. Baik, ini adalah kuliah yang berapa ini? Kelas 47 ya. Nanti ada kelas 48. Kelas 48 itu kelas yang Jumat Sabtu. Dulu itu ada kelas yang sore juga. Jadi tidak hanya Jumat Sabtu, dari Senin sampai Sabtu dulu. Tapi sekarang karena memang kita terbatas jumlah mahasiswanya, jadi dibatasi yang Jumat Sabtu. Jadi kemudian untuk praktikum nanti kita usahakan kita mempraktekkan peralatan yang kita punya ya. Nah, kita punya modul yang lain juga. Yang di semester atau tahun lalu saya minta tambahkan adalah salah satunya ini. Ada display dot matrix yang kemudian yang ini ya. Kalau di modul yang ini, modul lamanya ini modul lama plus ini. Saya tambahkan ini satu. Kemudian saya minta yang ini agak besar. Ada lagi kalau tidak salah kemarin yang saya minta itu. Eh, saya berharap di semester ini kita punya penambahan perangkat praktikum lagi. Tadi ada yang juga mengusulkan misalkan kita Pak buat tambahkan sensor sidik jari misalkan gitu ya. Atau tambahkan lagi sensor apa touch gitu sensor sentuh. Kalau misalkan ada yang lagi yang minta yang lain silahkan disampaikan nantinya kita akan minta. Karena jatah kita lumayan besar mungkin satu mata kuliah ini itu sekitar 3 sampai 4 juta lah kurang lebih ya. Lumayan kalau kita beri peralatan untuk nambah-nambah pengetahuan kita ya, tidak hanya yang ada di sini. Karena sebenarnya kawan-kawan itu kan pada saat bayar SPP itu ada yang kemudian diminta untuk bayar lagi kuliah praktikumnya, ada yang tidak ya. Nah, kalau ini bayar nggak? Berarti include ya di dalam SPP-nya ya. Ada lagi yang kemudian kemudian katanya diminta untuk bayar lagi tambahannya. Nah, nanti kita jelaskan modul ini lebih detail, tapi ini hanya gambaran saja. Ini yang kita punya. Kemudian kita punya modul yang tambahan di eksternal yang ada itu yang akan kita praktekkan sama-sama nanti. Cuman ini terbatas. Kalau tidak salah 8 atau 9. Satu rusak katanya. Jadi kalau misalkan 9 itu tinggal 8. Kalau 7, kalau 8 berarti tinggal 7. Nah, nanti kalau misalkan kita bisa minta lagi modul ini harganya cukup ya 750.000 kalau tidak salah satu satu paket ini. Nah, kalau misalkan dari 3 juta, ya 750.000 itu kan berapa? Dapat 4 ya? Iya, dapat 4. Tapi saya usahakan kita punya modul mikrokontrol ini, nanti kita punya eksternal modul yang lain yang kita juga pakai. Jadi kita tidak tergantung pada modul ini saja nantinya. Karena ini cukup terbatas, kawan-kawan yang di robotika sudah pernah mengoperasikan ini di antaranya. Nanti kawan-kawan yang robotika bisa minta tolong, bisa membantu saya untuk kemudian mendampingi kawan-kawannya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Agus, Mahrita, sama si Miftah, sama itu jadi satu kelompok. Jangan. Jadi Mahrita nanti membawahi, memimpin kawan-kawan yang lain. Jadi Nyoman sendiri, kemudian Agus, Miftah sendiri, kemudian si Agus sendiri. Jadi kita punya paling tidak 5 kelompok di situ ya yang bisa kita bantu untuk bisa kita minta tolong untuk membantu kawan-kawan yang lain. Baik, saya duduk dulu ya. Karena kadang-kadang terlalu lama berdiri juga bermasalah. Untuk orang yang tua seperti saya. Oke, baik nanti kita lanjut ya. Nah, baik, jadi saya menargetkan biasanya paling tidak itu ada satu tugas individu, kelompok, selain UAS dan UTS. Dan nanti kita lihat. Ada juga biasanya ini saya beri kesempatan untuk kemudian memperbaiki nilai UTS. Karena nilai UTS kadang-kadang ada yang kurang segala macam itu. Jadi ada yang kemudian merasa merasa Pak kenapa nilainya B Pak harusnya C misalkan gitu ya. Itu kadang-kadang ada juga itu yang iya ya. Sudah diberi B tapi minta C gitu ada. Enggak. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Misalkan gini. Maksud saya nilai-nilai yang sudah dipublish itu biasanya ya itu sudah diberikan apa istilahnya bonus-bonus tambahan-tambahan nilai untuk kemudian baru saya serahkan ke prodi. Tapi di akhir semester itu banyak yang kemudian protes, Pak, kenapa nilainya B? Harusnya nilainya apa saya bilang? Harusnya nilainya AB misalkan.
Tapi saya perlihatkan harusnya nilainya C loh ini. Oh iya tuh Pak, iya. Tapi sudah di-upgrade kemudian jadi kalau misalkan saya menambahkan nilai ke Agus, artinya semuanya sih ditambahkan gitu kan. Nilai Agus misalkan dari C jadi BC misalkan itu sudah ditambahkan semua ke kawan-kawan mahasiswa misalkan. Jadi kalau dosen itu memberi nilai tambahan untuk ke satu mahasiswa, tidak satu mahasiswa itu yang diberi tambahan, semuanya diberi tambahan. Artinya misalkan kita menargetkan tidak ada yang dapat C gitu ya, harusnya minimal dapat BC atau dapat B. Maka semuanya harus kita tambahkan untuk bisa nilainya dinaikkan. Salah satunya adalah dengan memberikan tugas tambahan tadi itu. Tugas tambahan itu yang kemudian bisa menaikkan nilai kawan-kawan. Misalkan nilai yang terbanyak porsinya itu adalah di nilai UTS dan nilai UAS misalkan gitu kan. Jadi salah satu dari itu yang kemudian kita tambah. Minimal di UTS-nya. Baik, itu ya. Untuk penilaian saya kira Anda sudah tahu proses apa? Presentasi penilaiannya. Kita sesuaikan dengan aturan yang ada di prodi. Oke, mikrofon saya masih hidup. Kalau di OBS itu kan saya harus mematikan salah satu mikrofon karena kalau tidak nanti double nantinya. Saya menggunakan external mikrofon, jadi ini aja yang saya ini. Biasanya ini cukup untuk 3 kelas. Tapi kalau 2 kelas saya kira cukup. 2 kali 50 kali 2 ya, 4 kali 50. Baik, kita lanjut. Saya duduk sebentar dulu ya, sambil memantau nih kayaknya tidak. Matthew, halo Matthew. Halo Pak, Ada dia, tapi entar. halo Pak, Eh, Speaker saya terlalu kecil. kedengaran Pak. Epson kan speaker saya masuk ke atas, masuk ke apa namanya? Halo Matthew, saya sapa lagi. Halo Pak, Ada ya. Matthew kawannya ada. ada lagi yang lain. Eh, Boleh nggak kameranya dibuka biar kawannya bisa lihat? sebentar Pak, sebentar saya nyalakan Pak. Baik, ditunggu nih. Kawan-kawan yang di kelas ini mau. Saya mohon maaf tidak bisa memperlihatkan yang di kelas ntar. Bisa nggak nih saya? Karena kameranya mati nih tadi. Aduh. Nanti saya bawa kamera, tuh kan kameranya kabur tuh. Kabur maksudnya blur. Nah ini dia kawan kita Matthew ya. Karena kawan di kelas ini. Sebentar Pak. Oke, entar kelihatan nggak? Kurang tahu nih. Nyeting kameranya sudah aus, oke. Nanti aja ya. Nanti kalau sudah bagus kameranya, saya tidak hanya bawa satu kamera ini. Hilang lagi. Saya pindah kamera dulu. Baik itu tadi ya, Matthew. Lihat, lihat tapi tidak jelas ya. Saya juga tidak jelas. Jangankan kawan-kawan yang ada di sini, saya di depan ini juga tidak. Baik, sambil ini kita lihat dulu ya dari presensinya ya. Matthew lihat gak ini presensi yang saya tampilkan? Halo, Matthew? Kelihatan Pak, Kelihatan ya? kelihatan Pak. Yang kelihatan slide apa presensi tadi? Presensi ya? Ini presensi nggak? Kelihatan, kelihatan Pak presensi, kelihatan Ini Pak itunya. ada dua ya ini ya? Aduh, Matthew dengan sebentar, siapa? sebentar Pak nih. Aduh, sebentar. Baik, sambil kita sapa ya kawan-kawan yang ada di presensi sini. Tadi kalau si apa Nah, namanya? kelihatan Pak. Kelihatan ya, baik. Jadi saya menyapa kawan-kawan yang ada di kelas dulu ya. Dava Putra Azka Lazuardi mana? Oh, ini. Ini nah Pak, bukan Nah, ya. itu dia, itu Matthew ya. Baik, Matthew ini kawan-kawan di kelas. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan karena kita coba pakai ini ya. Walaupun tidak nih. Sambil kita Aduh, sapa. Kemudian Daryl Tasian. Panggilnya siapa? Daryl. Daryl. Saya coba pakai handphone ini ya. Biar kawan-kawannya bisa terlihat. Kemudian Mirda Waihi. Mirda. Panggilnya siapa? Mirda. Bentar ya. Kemudian
Maudi Ayunda. Maudi Ayunda. Mana Maudi? Oh, Maudi Lestari ya. Satu itu lagi Maudi apa? Maudi Kusnadi ya. Maudi Kusnadi. Saya menjalankan Zoom meeting di sini dulu ya, biar kawan yang si Matthew bisa lihat. Lanjut, Muhammad Rehan. Oke, di belakang ini. Mahrita mana? Agus Perdana, Muhammad Agus Perdana. Baik, tadi Rehan ya, Bang. Kemudian ini eh, wali kota dulu ya, Ahmad Restawan ini. Tapi dulu namanya Pak Rudi Restawan. Pak Rudi Restawan itu, nah, saya ngidupkan kamera di sini dulu. Ya. Oke, join audio. Oke, oke. Matikan. Pindah kamera dulu. Nah, ini dia. Ini Matthew kawan-kawan di kelasnya nih. Ada Mahrita, ada Agus, ada. Ini matikan speakernya gimana? Dah, mati. Jadi biar tidak feedback ya. Baik, lanjut Khairun Nisa. Oke, Nisa. Muhammad Wildan. Oke. Nur Zahida. Panggilannya siapa? Nur? Tidak. Hah? Zahida. Zahi. Zahi. Nia Hartini. Oke. Hah? Oh, Nia Hartani. Saya kira Nia Daniati tadi. Baik. Mohon maaf ya Nia ya. Ini mana? Oh, sudah. Tampilan kelasnya sudah ada. Caranya, oke, pakai tumbler aja. Halo, halo. Eh, kok berhenti dia? Baik, sambil mungkin jaringan internetnya. Lanjut si Muhammad Syahdan. Oke. Dia Mir Mirella kan ya dia apa dia? Nah, ada yang kelewatan? Ridho ya? Oh iya. Ya, Ridho mana Ridho? Oh, oke. Maaf ya Ridho ya. Tadi kita terhipnotis oleh yang lain, Muhammad Wildan. Sahdan sudah, Dea sudah, Nyoman ada, Valentina. Nggak pakai Rossi ya depannya ya. Kira ada Valentina Rossi. Valentino Rossi. Baik, lanjut. Abel Lucia Zevanya. Panggilannya siapa? Abel. Miftahudin, oke. Kita lewati aja. Ya, udah. Sania. Oke, Sania. Sania, Sania. Almiski. Ini kayak nama parfum ya? Iya, Sania. Miski ini kan kayak parfum. Misk. Lupa saya artinya misk. Baik, lanjut dulu ya. M. Rifki Nur. Tadi ada juga Rido ya. Ini Rido yang lain lagi nih. Rido Fitriantino. Tadi Muhammad Rido ya. Ini. Oh, Fitri. Oke, baik. Ya dulu itu ada juga mahasiswa entah. Ini kok tidak. Ada juga mahasiswa yang namanya Agus Siska. Laki-laki tapinya. Tapi saya panggil Siska. Ada juga namanya Lilis Rahman Nur. Juga laki-laki. Saya panggil Lilis namanya. Ini juga gitu ya. Namanya Ridho, panggilnya Fitri ya. Boleh aja.
Dulu ada namanya, ada ulama besar yang kemudian jadi tangan kanannya guru Skumpul, namanya Guru Fitri dulu. Jadi nama Fitri ini kan artinya fitrah suci ya artinya ya. Lanjut Christopher Matthew Utamani yang di Zoom meeting kita. Kemudian Dani. Hadir, Kak. Oke, jadi nanti presentasinya sudah saya buka ya Matthew ya, yang di online ya. Nanti silakan diisi. Oke. Kemudian Dani Nova Ramadan. Dani hadir? Belum. Kemudian Syihabuddin. Syihabuddin. Sebelahnya sih Aulia Husna, Abdul Hafid. Oke. Saya mencoba menghafal beberapa di antaranya. Yang saya hafal Ridho aja dulu ya. Ridho, Miftah, Agus. Ridho satu, Ridho dua. Itu Ridho. Baik, lanjut kita ke slide tadi ya. Nah, ini tetap dulu ini. Baik, kalau hanya saya yang mengenal kawan-kawan nanti agak kurang kurang ini ya, kurang adil. Saya pindah ke sini dulu. Baik. Baik, profil saya menurut Google Scholar. Jadi kalau kawan-kawan mengecek seseorang itu kan bisa salah satunya di Google. Kalau dia punya Google Scholar nanti akan muncul Google Scholar. Kalau dia punya IG nanti IG-nya juga muncul. Kalau aktif ya. Kalau dia punya Facebook, Facebooknya juga muncul. Twitter, X, apalagi YouTube ya muncul. Kita lihat sekarang di Google Scholar. Google Scholar ini Google Cendekia atau istilahnya para peneliti di situ ya. Jadi orang yang punya penelitian biasanya atau diindeks oleh Google sebagai media untuk publikasi eh, apa namanya personal ya. Nanti kalau misalkan kawan-kawan mengecek siapa dosen Bu Yulia, Bu Media atau yang lain atau Pak Hussein atau Pak Gianto itu ada di sini Bu Rulian atau Bu Uci, Pak Erwin, nah itu bisa dicek. Salah satunya saya di sini. Saya tampilkan ini sudah saya capture dari yang terbaru. Beberapa penelitian muncul di situ, tapi tidak semuanya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di situ. Kemudian bidang ilmu dari orang itu bisa dilihat dari sini. Saya di situ kebetulan komputer science karena pendidikan terakhir saya di ilmu komputer. Kalau di Unlam atau di ULM itu kan mereka punya jurusan atau program namanya ilmu komputer. S1 ilmu komputer. Kalau di Banjarmasin itu di fakultas tekniknya namanya teknologi informasi, bukan teknik informatika. Kalau bukan anak saya di fakultas pendidikan itu ada pendidikan teknik informatika tuh, kalau tidak salah. Jadi beda-beda. Di Unlam itu mereka punya 4 jurusan paling tidak. Satu lagi kalau di Apkip itu ada lagi nanti teknologi pendidikan itu juga banyak komputernya di situ. Jadi selain pendidikan teknik informatika, ilmu komputer, kemudian teknologi informasi, kemudian satu lagi tadi Tekpen ya. Begitu. Anak saya kebetulan di Tekpennya, jadi teknologi pendidikan. Saya pikir dia akan belajar banyak tentang pendidikan gitu ya. Ternyata pendidikannya belajar, komputernya juga banyak. Karena dia juga punya lab komputer khusus. Ngedit segala macam itu banyak diajarkan di situ gitu. Baik, di sini beberapa penelitian yang kemudian sudah pernah saya kerjakan bersama kawan-kawan dosen yang lain ada di sini. Termasuk bersama promotor ataupun pembimbing waktu S3 dulu juga ada di sini. Prof. Agus Sarjoko dan Prof. Trikuntoro, ini dari UGM. Kemudian itu kalau dari Google Scholar ya. Jadi kalau kawan-kawan ketik nama saya di Google, mungkin muncul salah satunya adalah profil di Google Scholar. Kalau misalkan yang lain juga bisa juga muncul di sini, di Sinta ini. Sinta ini adalah salah satu situs yang kemudian berisi tentang informasi penelitian, kemudian publikasi, kemudian buku, kemudian haki dan paten, termasuk juga nanti publikasi di jurnal internasional ataupun nasional ada di sini. Ini punyanya Kemdikbudristek sekarang ya. Dulu ada Sinta 1, 2, 3. Sekarang namanya Sinta Kemdikbud. Ini Sinta yang ketiga kalau tidak salah. Jadi ada sudah 3 generasi Sinta ini. Jadi kalau dikti itu menggunakan istilah-istilah Sinta, Arjuna, Bima gitu. Dia pakai istilah-istilah itu. Terus kemudian dicarikan padanan singkatan ataupun kepanjangannya dari yang sesuai gitu. Jadi misalkan kalau Sinta ini terkait dengan Science and Technology Index. A-nya itu di mana ya? A-nya itu di mana? Nah, udah pokoknya itu gitu ya. Sama seperti halnya kita kemarin membuat judul-judul untuk
program kreativitas mahasiswa itu kan. Kita membuat judul yang nyeleneh-nyeleneh. Karena apa? Karena untuk menarik perhatian orang. Jadi kalau orang baca Sinta itu seperti pasangannya Rama gitu ya. Rama dan Sinta itu. Arjuna misalkan itu pasangannya siapa? Bima. Bima itu tokoh wayang yang apa? Yang kuat gitu ya. Nanti ada Arjuna itu kan yang Arjuna itu yang mana ya? Rama dan Rama kan Sinta. Arjuna itu kawannya siapa? Yang mana nih tahu? Oh, yang mana? Kan Rama Sinta, Arjuna itu dan siapa ya? Saya tidak hafal namanya. Tahu nggak? Itu yang mana? Nanti dicari. Teman tuh pura-pura aja dia kan. Pura-pura tidak hafal. Padahal tahu dia. Kita lanjut dulu ya. Nah, di Sinta ini informasi seorang dosen itu lengkap bisa dilihat di sini. Coba saya coba buka dulu ya. Ini biar kita kenal aja ya sebenarnya. Sebenarnya kalau nanti kawan-kawan cari tahu sendiri itu gampang, tinggal di masuk saja ke ini ke situsnya ya. Matthew bisa lihat tampilan Sinta ini. Bisa, Pak. Lanjut ya. Nah ini adalah kalau tampilan pertamanya nanti gini. Ini saya terhalang oleh toolbar ini. Saya turunkan dulu. Nah, jadi kalau kawan-kawan mencari itu gini-gini. Nah, ini kan ini tampilannya kurang lebih seperti ini nanti kalau masuk sintakemdikbud.go.id. Nah, kalau misalkan mencari saya gitu ya atau dosen yang lain bisa di sini. Nah, kalau sudah ketemu tinggal diklik saja ya. Kita coba klik di Stimik Banjarbaru ya. Ini di Stimik Banjarbaru ada 32 dosen yang terdaftar di sini. Jadi kalau kita klik memperlihatkan urutannya di Stimik. Jadi yang paling nomor satu di Stimik Banjarbaru menurut Sinta ini adalah Pak Bahar. Di bawahnya ada Pak Yadi, ada Bu Nidia, ada Bu Ruli di sini. Saya perbesar. Kemudian ada Pak Wahyudi Ariano, ada Pak Rahmadi, ada Pak Padillah. Saya agak ke bawah-bawah ya. Karena levelnya level bawah. Ada Pak Taufik, ada baru saya di sini. Jadi agak-agak paling tinggi Pak Bahar. Jadi itu nanti dilihat dari scoring ininya ya. Scoring itu didasarkan keaktifan meneliti, kemudian publikasi ilmiah, kemudian ada nanti buku dan lain-lain itu dilihat dari situ. Jadi Pak Bahar tuh paling tinggi nih ya, coba dilihat. Pak Bahar tadi ada berapa nilainya. Sinta 3 tahun terakhir ya, Sinta skornya. Pak Bahar itu ada 162. Kalau dibandingkan dengan saya tadi nilainya berapa? Kecil ya. Nilainya kecil. Baru 17 tuh. Berarti sepersepuluhnya aja. Jadi Pak Bahar tuh lebih aktif dari kawan-kawan yang lain. Nah, eh, kemudian kalau misalkan ke saya tadi, saya tampilkan profil saya dulu. Nah, di sini untuk skor secara keseluruhan itu ada 320. Itu secara keseluruhan dari awal sampai sekarang itu nilainya 320. Kabar sudah 460 sekian. Skor Sinta yang sekarang itu baru 17 saya ini. Nah, di sini ada informasi terkait dengan publikasi dosen ya. Ini publikasi di jurnal internasional ini dari tahun 2020, 2017, 18 dan lain ada di sini. Jadi kawan-kawan bisa melihat mengecek seorang dosen itu aktif di bidang apa. Ini di Scopus ya. Kemudian maksudnya jurnal yang diindeks oleh Scopus. Apa itu Scopus? Nanti aja. Bukan ranahnya kita membahas itu. Ini riset. Riset ini penelitian ya. Jadi misalkan seorang dosen pernah dapat penelitian apa saja dan berapa nilainya ada di sini. Misalkan nanti Mahrita jadi dosen gitu ya. Itu Mahrita nanti akan kelihatan di sini. Oh, pernah dapat duit sekian puluh juta ada di sini. Jadi datanya publik tidak ditutup-tutupi, tidak hanya diakses oleh seseorang saja atau dosennya saja, semua orang bisa lihat. Jadi ini public public data ya. Nah ini data dari 2020, 2019, kemudian dari 2018 juga ada, 2016, kemudian 2015, terakhir 2013. Sebenarnya saya pernah dapat dana penelitian itu dari sejak 2007 kalau tidak salah ingat. Tapi yang data sebelumnya karena waktu itu Sinta belum ada, jadi dia tidak mengindeks atau mendata hasil data-data penelitian dosen-dosen itu sebelumnya.
Jadi baru 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Baru ada ini. Jadi data saya yang 2013 termasuk atau ada di sini. Nah, ini ya. Ini kalau nanti kawan-kawan ingin melihat si A, si B dosen itu punya eh, atau dapat dana penelitian seberapa banyak bisa dilihat di sini. Tapi saya absen dapat dana penelitian dari 2021, 22, 23. 2023 itu dapat dananya dari kampus saja, tidak dari Dikti. Nah, community service ini kalau bahasa kitanya pengabdian pada masyarakat. Ini ada pengabdian saya yang terpublikasi tapi belum masuk sini. Mungkin Google Scholar belum mengindeksnya. Nanti kalau Google Scholar mengindeks dia bisa masuk sini. Bisa jadi nanti. IPRS ini adalah kalau bahasa kitanya haki dan paten. Ini ada beberapa yang sudah saya hakikan, termasuk yang terakhir ini adalah program yang saya buat untuk tim robotika kemarin. Nah, nanti mungkin Miftah dan Mahrita itu bisa bisa menjelaskan karena mereka yang mengoperasikan. Mereka yang mengoperasikan. Jadi ada GUI atau Graphical User Interface yang saya buat, kemudian dipakai oleh kawan-kawan untuk kemudian mengendalikan robot beroda. Jadi GUI yang dipasang di komputer, yang dipasang di robot, kemudian dikendalikan atau dijalankan di komputer yang lain. Bisa bayangkan nggak ya? Saya punya komputer nih. Sebenarnya komputer. Anggap nih komputernya ya. Saya pasang di robot gitu ya. Kemudian saya diinstalasi GUI-nya itu tadi. Kemudian dengan menggunakan Google Remote Desktop ya, Miftah ya. Itu Miftah dan kawan-kawan menjalankan GUI itu di komputer yang lain, di komputer yang sini. Secara wireless, tapi bukan peer to peer, tapi pakai internet. Karena kita belum berhasil menjalankannya secara peer to peer. Nanti kawan-kawan jaringan komputer sudah belajar. Sambil sekarang, masa sekarang jaringan. Sudah ya? Masih sekarang? Ridho. Ya. Jaringan komputer sudah? Mas Rini ya? Oh ya, dan nanti ditanya ya sama Pak Boy ya, atau Pak Rusli yang ngajak. Pak, gimana kami menjalankan komputer itu secara peer-to-peer dari komputer yang lain? Tidak menggunakan Google Remote Desktop. Karena apa? Karena pakai Google Remote Desktop itu terlalu berat di sisi WiFi resource-nya. Waktu itu kita dibantu oleh Pak Boy untuk menjalankannya menggunakan jaringan WiFi yang 5G ya, yang 5 GHz itu. Kalau kita gunakan jaringan 2,43 itu terlalu banyak noise dan gangguannya. Karena di sekitar kampus di Banjarmasin itu kan sekelilingnya kan rumah orang kan punya punya WiFi sendiri-sendiri ya kan. Akses point itu terakses di kita itu di ruangan situ. Jadi kalau kita scan mungkin lebih dari 10 yang terakses atau terlihat di situ. Belum lagi nanti Mahrita sharing WiFi-nya kan. Jadi karena kotanya banyak jadi dia sharing ke kawan-kawannya di situ. Jadi WiFi Mahrita juga terdeteksi di situ. Nah, nanti pesan saya ke Pak Boy, tolong atau Pak Ruslan, tolong tanyakan bagaimana kita menjalankan komputer di komputer yang lain secara remote dengan menggunakan WiFi akses saja, entah 2,43 ataupun 5 giga, tapi tidak menggunakan IoT. Karena kalau pakai di IoT kan itu ya bisa gitu kan, semuanya bisa di IoT kan. Namanya juga IoT kan, apa IoT itu singkatan Internet of Things gitu ya, semuanya diinternetkan. Nah, tapi kita inginnya kita itu menjalankannya peer to peer atau paling tidak di dalam satu jaringan. Apa istilahnya ya? Local network ya, jaringan lokal. Atau kalau yang lebih besar ya wide area network. Tapi kita tidak pakai wide area network, kita pakai local area network. LAN saja, local area network. Nah, itu pesan saya kalau nanti belajar jaringan di semester ini ya. Uh, Mumpung ada masanya untuk kita juga nanti gunakan di tim robotika, Marita dan kawan-kawan. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya buat dan itu sudah dihakikan untuk kemudian uh, di bisa nanti dipakai apa hasil penelitian itu oleh kawan-kawan yang lain. Baik, saya mohon maaf juga di sini hanya ada 2 kipas dan AC yang di belakang itu hanya gimmick saja, jadi tidak bisa dioperasikan. Jadi sekali lagi atas nama prodi dan juga kampus saya mohon maaf terkait dengan itu. Di 2 semester yang lalu sebelumnya itu AC itu masih bisa hidup, tapi di semester kemarin tidak bisa dihidupkan lagi. Sudahlah saya langsung pencet di situ. Di situ kan ada, saya buka tutupnya kan ada tombolnya ya. Lagunya anak saya itu kan masukkan koin tekan tombolnya itu ada nggak? Ada nggak yang ada yang suka nonton itu? Itu kartun apa itu? Ada yang tahu? Ada lagu itu masukkan koin tekan tombolnya. Saya tuh lupa itu apa kartunnya itu.
Nah, kalau itu tidak, saya buka tutupnya, saya tekan tombol ya. Itu kan auto auto settingnya untuk AC itu ada, tapi pada saat dihidupkan juga yang keluar hanya angin saja. Kadang-kadang angin panas itu. Mungkin freonnya sudah habis atau kompresornya sudah tidak berfungsi. Kompresor itu yang outdoor itu, yang bagian di luar itu. Nah, jadi mohon maaf kalau suasananya sudah semakin lama, semakin siang, semakin panas ya. Baik, saya lanjut aja dulu ke slide sini. Ini tadi terkait dengan Sinta ya. Jadi memang bidang yang saya tekuni sampai hari ini adalah itu ya. Terkait dengan robotika, kemudian komputer science pada umumnya. Baik, saya lanjut. Nah, kalau di YouTube, ini saya sampaikan tadi, saya mungkin dosen yang paling repot kalau mau mengajar. Karena kalau Bapak Ibu, saya ingat orasi ilmiah nih. Kalau kawan-kawan lihat, itu kan saya bawa macam-macam di sini. Belum saya bawa box peralatannya nanti. Nanti untuk peralatan praktikum, kita nunggu informasi dan arahan dari Prodi, apakah kita nanti bisa praktikum di laboratorium di atas, atau kita punya, atau dipinjami tempat di bawah nanti. Ya sebenarnya sih berharap yang di bawah itu yang kemudian kita bisa pakai ya. Tapi kadang-kadang itu kan bersamaan dengan dosen lain juga mengajar di situ. Jadi paling tidak kita punya cadangan di atas. Katanya di atas, saya belum pernah lihat. Ada yang sudah pernah lihat ke atas? Ada meja-mejanya ya. Nah, kita nanti ke situ. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa mencoba praktikum. Karena kalau terlalu banyak ngomong juga bulan puasa agak ini juga ya. Jadi nanti kita berbicaranya sedikit untuk mengurangi dosa juga, biar tidak terlalu banyak dosa kalau banyak ngomong. Kemudian nanti kita praktikum, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa disiapkan laboratoriumnya, dibersihkan, kemudian AC-nya jalan. Kemudian nanti eh, colokan-colokan ada. Kemudian lagi peralatan praktikum sudah saya cek dulu nanti karena modul-modul itu kita punya beberapa dan di antaranya katanya ada yang rusak dan tidak bisa digunakan. Jadi saya harus cek satu-satu dulu. Nanti yang rusak kita sisihkan dulu untuk kemudian tidak dibawa. Dan kemudian satu lagi kita harus bawa laptop. Ya paling tidak satu grup atau satu kelompok itu punya satu laptop yang kemudian bisa dioperasikan. Karena kita perlu menginstalasi programnya untuk kita bisa memprogram dan me-upload atau mau bahasanya upload apa download ya? Upload ya ke situ kan ke microcontrollernya. Baik, karena saya tadi sampaikan bahwa saya itu sering kali merekam dan kalau di Zoom meeting terutama biasanya saya rekam ya setiap kegiatan perkuliahan itu. Kalau saya tidak bisa menggunakan YouTube langsung live, itu saya pakai handphone. Atau kalau misalkan saya pakai laptop, itu saya rekam screennya ini menggunakan OBS. Jadi saya bisa hidupkan kamera satu atau dua gitu. Kalau ini kan sekarang saya hidupkan dua. Satu yang menuju ke kelas biar si Matthew ataupun kawan yang online itu bisa lihat. Bentar kita sapa dulu. Matthew ini posisinya ada di mana? Halo Matthew, Halo Pak, posisimu ada di mana? posisi hmm, Banjarmasin? Duduk, di Banjarmasin. Banjarmasin. Banjarmasin Pak. Matthew sama siapa di situ? Ah, saya Sendirian, Pak. Oh sendiri. Oke. Saya kira ada adiknya atau ada sendirian. teman yang lain yang ikut di Matthew. Banjarmasin ya Matthew ya, baik. Iya Pak. Oke. Saya kira ada satu lagi siapa namanya tuh ya. Shauki tapi kayaknya sudah ngambil. Baik kita lanjut dulu ya. Nah di channel YouTube ini nanti saya bisanya upload hasil rekaman kuliah di hampir setiap minggu. Tapi kalau misalkan ternyata nguploadnya tidak hari ini atau besok, mungkin bisa besoknya lagi, lusa gitu ya, baru saya enggak. Tergantung eh, ingat dan tidaknya. Baik, ini bukan laptop, bukan channel komersial ya, karena ini belum mencapai 3.000 jam tayang. Jadi hanya memenuhi satu syaratnya aja untuk kemudian bisa monetize ya, monetasi. Di tahun lalu ini, di tahun lalu ini subscribernya baru 900. Tapi di tahun ini, tahun kemarin ya maksudnya itu sudah segini. Jadi satu tahun kurang lebih bertambah 300 subscriber. Ya, lumayan lah ya untuk untuk YouTube non komersial seperti ini. Baik, kita lanjut. Jadi nanti akan saya upload ke sini. Kenapa saya upload ke sini? Nanti ada penugasan-penugasan seperti saya sampaikan tadi, yang kemudian saya minta untuk menonton kembali materi yang sudah saya upload ke sini. Karena kalau saya suruh baca sendiri itu terlalu ini ya. Kalau sambil nonton itu kan mereka biasanya atau kawan-kawan mahasiswa kan lebih lebih apa ya sambil sambil makan bisa, sambil rebahan bisa gitu kan.
sambil apa namanya main game bisa itu sambil dengarkan ini sambil main game. Karena nanti kan hanya saya minta meresum saja, melakukan resume atau beberapa ambil beberapa bagian yang penting dan dimuat dalam satu halaman saja. Saya tidak meminta untuk membuat resume dalam bentuk artikel ilmiah itu terlalu repot. Pokoknya apa yang ada di situ, apa yang kira-kira penting dimasukkan di dalam catatan-catatan. Karena nanti apa yang Anda jadikan catatan itu bisa jadi saya jadikan soal ataupun bahan untuk ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, seperti itu ya. Jadi saya upload ke sini biasanya. Baik, kalau terkait dengan Instagram, ini saya tidak terlalu aktif ya. Followernya hanya 307.000 itu aja. 307.000, 307 orang ya. Tidak ada ribunya, tidak ada K-nya, tidak ada M-nya. Itu aja ya anunya ya. Jadi saya kadang-kadang upload beberapa kegiatan hanya untuk mengingat saja. Saya misalkan saya punya tanaman gitu kalau misalkan di sini. Dan saya ke IG dulu ya. Saya nanam apa di sini misalkan. Nah ini nih. Ini ada yang tahu ini buah apa nih? Pohon apa ini? Ini langsat Tanjung. Saya tanam sudah sekitar 2 atau 2,5 meter tinggi. Sudah sekitar berapa tahun ya? Ini di samping rumah saya tanam. Ada 2 pohon jadi satu. Yang saya berhasil tanam dan berbuah itu 1 mangga gadung, 2 Queenie. Tahu Queenie ya? Nah itu. Queenie itu saya dapatkan bibitnya dari Kalimantan Tengah dari Tumbang Sambah. Jadi pada waktu diberi, pada saat dimakan enak itu saya tanam. Ada 2 pohon yang tumbuh, tapi satu yang berbuah, satu masih percobaan berbuah. Yang satunya sudah beberapa tahun ini berbuah. Ini saya tidak tahu apakah saya panjang umur sampai nanti ini berbuah, tidak tahu. Pokoknya sudah saya tanam aja. Nanti apakah nanti sempat menyicipinya. Tapi alhamdulillah tahun ini kita lumayan ini ya, lumayan banyak ya, berlimpah buah langsat itu. Jadi kalau kita lihat di jalan itu kan dari Hulu Sungai sampai Banjarmasin itu sampai Marembahan mungkin ya. Itu buah-buah langsat itu bertebaran di mana. Ini pohonnya. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan baru berbuah. Saya kira-kira mungkin 5 tahun ke depan baru berbuah. Nah ini kalau jadi saya kadang-kadang yang unik-unik saya masukkan sini. Ini persiapan kalau saya mengajar di Banjarmasin. Ini kalau di Banjarmasin itu kita punya studio. Nah kalau di Banjarmasin itu disediakan studionya. Jadi lengkap mikrofonnya ada, mixernya ada, mixer digitalnya ada, kamera ada, kemudian layar ada, green screen ada di belakang sini, speakernya ada, tripod ada, semuanya ada. Kalau di Banjarmasin. Tapi kalau di Banjarbaru saya kurang tahu. Kenapa itu tidak disediakan di sini? Harusnya disediakan untuk kelas-kelas yang hibrid seperti ini. Tapi ya kita tidak bisa menuntut itu. Jadi saya biasanya bawa sendiri, tripod bawa sendiri, kemudian mikrofon bawa sendiri. Karena saya biasanya kan jalan-jalan. Saya tidak suka hanya mengajar itu duduk di sini. Saya bisa jalan ke situ, jalan ke belakang, jalan. Apalagi kalau praktikum gitu kan, saya harus ke sana kemari memperhatikan kawan-kawan. Ini contoh pembelajaran mikrokontrol yang saya mengajarnya dari Banjarmasin. Kalau kebetulan nanti misalkan ya ada halangan atau ada kebetulan saya tidak bisa ke Banjarbaru, bisa jadi nanti akan saya kirim link untuk Zoom meetingnya ke kawan-kawan di grup. Jadi sekali lagi nanti tolong dibuatkan satu grup kelas mikrokontrol kelas 47 2024. Jadi nanti kalau misalkan saya tidak bisa ke Banjarbaru untuk kelas offline seperti ini, saya biasanya berikan link untuk kita kuliah secara daring. Mungkin saya akan kuliah dari di Banjarmasin ya. Baik, ini tadi ini kalau YouTube ya. Nah, kalau di YouTube kurang lebih seperti ini ya. Ini macam-macam sih, ya, tidak fokus satu hal saja. Pingpong juga ada di sini. Kadang-kadang pengajian juga saya masukkan sini. Daripada saya nyimpan di handphone gitu kan, saya masukkan aja di situ. Orang mau nonton apa tidak itu kan bukan haknya kita untuk menuntut orang untuk menonton. Yang penting terdokumentasi dengan baik. Tapi paling banyak konten saya ada terkait dengan robotika biasanya, termasuk perkuliahan. Itu kan ada yang nelpon kan. Saya decline dulu ya, mohon maaf nih Bu. Jadi WA saya terkoneksi ke sini, ke handphone. Ada kelihatan tadi ya, ada yang nelpon ya. Itu Bu Ani dari Universitas Surabaya atau Universitas Bayangkara kalau tidak salah. Saya lupa. Kemudian itu konten-kontennya ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat. Kalau dilihat dari playlistnya, ini banyak playlistnya. Hmm.
Ada kuliah, kemudian ada percobaan robot, macam-macam. Ada dokumentasi saya membongkar kipas angin juga ada di sini. Pokoknya nggak jelas ya isinya. Ada lagi, ada lagi nih kegiatan mahasiswa yang lama nih. Mungkin banyak yang nonton, tidak banyak sih 390 berapa. Tapi diiklani juga oleh YouTube nih. Dia pokoknya sekarang kita harus terima. Ntar yang intermezzo dulu ya. Ini kapan ya? Tahun berapa ya? 2012. Ini PKKMB zaman dulu ya. Kalau yang zaman zaman sekarang kan di kelas saja tidak di luar. Kalau yang dulu nih gini. Bentar ya nih ya. Kita hiburan dulu ya. Ini kalau kalau dulu gitu. Ini sudah berapa tahun? 11 tahun yang lalu ya. Ini tidak bisa dibesarkan lagi maksimal sudah speaker saya. Judul lagunya ini Butiran Debu kalau tidak salah. Nanti dicari ya di Google ya atau di YouTube. Seperti apa lagunya. Ini tahun 2012 tren. Kalau sekarang lagu apa saya tidak tahu nih. Dulu band kita itu lumayan aktif nih. Kalau jadi setelah PKKMB ada penampilan band. Sekarang peralatannya ada di studio yang tadi saya perlihatkan itu di Banjarmasin. Tuh kan rame kan dulu kan kalau PKKMB itu. Oh. Ini kameramennya saya kebetulan. Jadi saya itu dulu berangkap-rangkap jadi kameramen, iya jadi apa-apa ya. Itu Pak Yadi, itu Pak Giarto, ada Pak Hugo di situ ya, ada Pak Hugo. Pak Hugo zaman dulu, zaman 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Itu kalau kawan-kawan lihat itu kameranya masih DSLR ya, belum mirrorless lah. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang mirrorless, sudah jarang yang pakai itu. Ini bintangnya dulu, zaman dulu. Bagus, ini orang-orang BEM nih bagus. Panitia ini. Nah ini drummernya, itu ada Pausen di situ. Kalau apa namanya sudut kameranya agak kurang jelas itu wajar ya, bukan kameramen ini nggak pakai gimbal ya, jadi seadanya aja. Ini gitarisnya. Oh dia sambil ngomong aja bisa. Ini pianisnya itu Mang Rijal yang sekarang ada di depan ya, sebelahnya Pausen. Nah baik itu intermezzo aja ini. Saya iseng aja tadi memutar kembali video lama yang ada di sini. Baik. Nah jadi kalau nanti berkenan untuk melihat dan menonton di sini silahkan ya. Itu ada beberapa yang ilmiah juga ada di situ. Tadi kita kembali dulu ke sini ya. Nah, ini IG tadi ya. IG tadi sebagian saya nanti upload beberapa yang menarik di situ. Facebook saya tidak terlalu aktif sekarang di Facebook karena kayaknya lebih menarik YouTube menurut saya daripada si Facebook. Ini Twitter saya juga tidak terlalu aktif di sini. Eh, jadi saya mendaftarnya di Twitter ini sudah 11 atau 12 tahun yang lalu tuh ya. Juni 2012. Jadi tidak akun yang baru dibuat tapi sudah lama. Tapi tidak aktif. Maksudnya saya tidak suka nge-tweet macam-macam. Karena dengan adanya undang-undang ITE itu kan kita salah tweet bermasalah ya, jadi viral gitu. Karena undang-undang ITE kita dipermasalahkan. Jadi kita harus hati-hati dan sebagai orang IT kita tidak boleh sembarangan. Ya, jadi saya juga kadang-kadang kalau di Facebook, di YouTube itu juga kalau yang kebetulan kontennya itu agak sensitif itu saya unlisted atau private saja.
Saya sekedar mendokumentasikan dan biar tidak memenuhi memori laptop dan handphone ya. Jadi saya upload ke YouTube biasanya. Dokumentasi apa kegiatan-kegiatan. Tapi kalau yang agak sensitif, karena di YouTube itu juga dia punya algoritma AI yang cukup anu ya. Kalau misalkan kita upload ada lagu yang seperti tadi itu kena copyright claim itu bisa jadi ya. Kalau yang sudah monetize bisa merah itu ya ini ya. Dolar merah katanya. Dolar Kalau dolar merah itu katanya tidak bisa dibayar ya. Ini. Baik, lanjut dulu ya. Ini tadi Facebook ya. Ini X. Baik. Kalau pendidikan formal ini secara formal saya sudah S1 itu dari tahun 2003 lulusnya. Berapa lama tuh? 99, 2000, 2001, 2000. Kalau dihitung itu sekitar 4,5 tahun. Jadi saya lulus itu tanggal 28 Februari kalau tidak salah. 2003. Wisudanya Mei 2003. Jadi ya kurang lebih 4,5 tahun ya. Nah, kalau dibulatkan ya tetap sudah pernah bayar sampai 10 semester juga. Ada yang kurang jelas dari situ? Mungkin ada yang di paling bawah itu mungkin ada yang kurang jelas apa terkait dengan PNSDPK itu. Kalau pendidikan saya kira tidak perlu dipertanyakan ya karena sudah jelas di situ S1-nya di mana, S2-nya di mana. Jadi gelar SPD-nya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi saya masuk dulu namanya masih IKIP Jogja. Tapi kuliah jadi kami itu seolah-olah kuliah di dua kampus ya satunya. Masuknya di IKIP, keluarnya di UNY. Jadi di dua kampus. Padahal kampus yang sama, tapi waktu itu mereka mengalami perubahan badan hukum ya dari institut menjadi universitas. Jadi dulu itu mereka membuka juga bidang keteknikan akhirnya harus diganti dari institut menjadi universitas. Kemudian S2-nya di kampus Dian Nusantara di Semarang. Jadi hampir kalau di Institut Banjarbaru ya dosen-dosennya itu satu lulusan dari STTL apa ya? Saya lupa namanya di Surabaya itu. Kalau Pak Sus dulu ya ketua yang sebelum Bu Yulia itu kan lulusnya dari Surabaya. Pak Boy juga. Pak Boy akhirnya lulusnya dari Amikom Jogja. Kalau saya, Bu Yulia, Pak Taufik, dan waktu Bu Tati dan seterusnya itu kebanyakan dari Dian Nuswantoro Semarang. Kenapa di situ waktu itu? Karena mereka bekerja sama antara dua kampus kita ini, Sinik Banjarbaru dan Dian Nuswantoro, untuk terkait dengan pengiriman dosen-dosen untuk S2. Jadi saya tidak bisa mengajukan beasiswa waktu itu. Kenapa? Karena kampusnya belum terakreditasi A kalau tidak salah. Dan dia belum berhak menerima mahasiswa yang beasiswa. Sekarang kayaknya sudah. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau S2 itu carilah beasiswa yang sesuai gitu. Jadi biar tidak membebani orang tua. Saya dulu waktu itu alhamdulillah sudah bisa dengan biaya sendiri. S1 kan full dibiayai oleh orang tua, tapi S2-nya sudah dibiayai sendiri, S3-nya biaya pemerintah. Jadi saya beasiswa kalau yang S3-nya. Karena saya S2 itu kan sudah PNS nih. Saya PNS itu dari tahun 2005. Mengajar di SIMIK tahun 2004. Sudah hampir 20 tahun sekarang. Jadi sudah cukup tua ya kalau di sini istilahnya. Nah, kalau yang tidak paham apa itu PNS DPK itu adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan. Jadi DPK-nya itu singkatan dari dipekerjakan. Dipekerjakan di SIMIK Banjarbaru. Awalnya saya dipekerjakan atau ditugaskan di ATPN Banjarbaru. Sekarang udah tutup ATPN Banjarbaru yang kampusnya arah Cempaka situ. Nah, situ ya, benar ya? Bukan situ, situ. Kan bundaran sana kan. Nah, kemudian saya dipindahkan ke SIMIK Banjarbaru dari 2006 apa ya 2026 kalau tidak salah. Jadi tapi saya sudah mengajar di sini dari 2004. Jadi semester ganjil 2004, 2005 saya sudah mengajar di sini. Jadi hanya setahun berselang setelah saya lulus saya kemudian mengajar. Sebelumnya itu saya jualan. Tapi saya jualannya itu dari tahun 2003 sampai itu 2010 ke 2011. Jualan. Maksudnya punya usaha sendiri gitu untuk kemudian akhirnya bisa menopang untuk S2. Ya, S3-nya dari beasiswa ya. Baik, saya duduk sini dulu ya. Nah, itu ya sekilas tentang saya terakhir terkait dengan profil baik itu di medsos. Jadi kalau yang iseng nyari saya di Google itu mungkin beberapa profil di IG dan lain-lain tadi keluar gitu. Kalau nyari Agus Wahyudi ketua BEM itu kan bisa juga bisa keluar di Google.
Tapi kalau memang orang yang tidak aktif sama sekali di medsos manapun, tidak akan keluar nah anunya, baik gambar ataupun video ataupun akun medsosnya tidak akan keluar. Baik, terkait dengan penelitian ya sekarang ini untuk menambah apa namanya khasanah saja. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan kebetulan mengajukan judul untuk skripsi yang kebetulan berkenaan atau berkaitan dengan judul penelitian-penelitian saya atau bidang saya itu bisa mengajukan nanti pembimbingnya ke prodi. Pak, saya minta ini aja pembimbingnya. Misalkan saya minta Pak Bahar saja karena Pak Bahar misalkan expert di teknologi pendidikan misalkan. Misalkan kalau Bu Yulia expert di sistem pengambilan keputusan berbasis PASI misalkan ya itu Bu Yulia apa Taufik juga. Nah kalau saya kebetulan dulu di awal-awal karena saya S2-nya itu mengambil penelitian terkait dengan neural network ini. Kalau sistem cerdas belum belajar ya. Nanti akan ada mata kuliah sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Tapi saya tidak mengajar itu. Saya diminta mengajar itu karena saya rasa kecerdasan buatan itu sudah terlalu terlalu pesat sekarang ya. Bisa ya. Jadi kalau kita lihat ChatGPT, Bard, apalagi ya kayak kemarin itu. Bahkan artikel buku itu kita bisa bisa minta AI untuk membuatnya, tapi bayar per bulannya sekian 10 atau $9 kemarin. Berapa dolar? Ada yang tahu? Atau belasan dolar ya, saya lupa kemarin. Saya sempat masuk ke situ, tapi ternyata pada saat saya mau coba yang free, itu tidak bisa, tetap harus bayar juga. Kalau di ChatGPT itu Anda bisa, atau kita bisa gunakan untuk kemudian, kalau di tim robotika itu sudah nyoba juga kemarin ya, minta buatkan program di ChatGPT, bisa keluar programnya tidak ada yang salah, tapi pada saat dijalankan, diupload ke microcontroller itu tidak bisa berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Itu salah satu kelemahan ChatGPT ya. Dia bisa buat program yang no error in syntax-nya atau tidak ada error di sintaknya atau di coding programnya. Tapi di fungsi di algoritmanya bisa jadi salah. Itu sudah berkali-kali kami temukan di tim robotika. Nah, jadi saya dulu memulai penelitian itu eh, di microcontroller, kemudian masuk juga ke AI. Jadi saya S1-nya membuat aplikasi hardware microcontroller itu terhubung ke komputer menggunakan jalur printer LPT dulu. Ya, kayaknya kawan-kawan tidak tahu ini ya. Karena kan tahunya kan USB kan, USB Type A, Type B, Type C ya, dan micro USB. Dulu ada namanya gini. Ini namanya parallel port ya. Nah, kalau saya dulu bikin skripsi itu komunikasinya lewat sini, lewat LPT port. Jadi dulu printer-printer yang lama itu menggunakan jalur ini dan jalur ini. Tapi kebanyakan adalah jalur ini. Berikutnya baru masuk ke USB. USB yang kalau di printer itu kan dia USB Type B ya. Karena kalau di laptop itu kan USB Type A, kemudian Type C, dua itu aja kan yang ada kan. Type A itu kan ada yang dari versi 1, versi 2, 3, 3.1, 3.2 ya kan sekarang. Nggak tahu apakah besok besok mungkin berkembang lagi. Kalau yang Type C itu kan juga sudah banyak sekarang ini saya juga punya yang Type C-nya. Nah, itu yang kemudian ya. Jadi saya waktu S1 menggunakan jalur ini. Microcontroller berkomunikasi ke komputer, itu saya tidak punya laptop ya. Laptop itu masih jarang tahun itu. Jadi ke komputer biasa, PC biasa itu melewati jalur paralel itu. Kemudian dari microcontroller ke microcontroller yang lainnya lewat jalur serial. Jadi agak rumit saya dulu melakukan penelitian itu. Tapi memang itu adalah tantangan dari pembimbing ya. Karena kata beliau gini, kalau kamu bisa kerjakan sampai selesai itu nilainya saya jamin A katanya. Jadi saya tertantang juga untuk kemudian mengerjakan itu sampai selesai. Kalau sampai sini aja, itu nanti nilainya bisa jadi maksimal B katanya. Beliau tuh kayak sudah bisa memprediksi gitu. Jadi kalau di Simik Menjawab Baru itu kan kalau ujian kan satu dosen pembimbing, kemudian dua dosen penguji ya kan. Dikit. Kalau kami dulu itu ada satu dosen pembimbing satu, dosen pembimbing dua, dua penguji, satu lagi dari prodi. Jadi ada lima kalau tidak salah yang menguji waktu itu. Tapi kalau si pembimbing dua, satu dan dua itu kan biasanya tidak menguji secara ini kan, paling hanya konfirmasi aja. Artinya beliau tahu persis apa yang dikerjakan oleh mahasiswanya, jadi hanya konfirmasi. Artinya mengujinya formalitas saja gitu. Jadi tiga yang lain. Itu yang kemudian terjadi dulu waktu saya S1. S2, saya kemudian mulai tambah ke neural network ini. Jaringan saraf tiruan ya.
Karena terinspirasi dari pertama kali kuliah itu ada dosen dari ITS namanya Pak Haryadi dulu itu sudah masuk beliau ke AI yang augmented reality. Mungkin ada yang tahu. Namanya ini. Kalau sekarang itu sudah ke ada yang tahu Apple Vision? Nah, itu dia sudah sampai ke situ. Jadi kalau augmented reality itu hanya kita bisa misalkan gini ya. Misalkan komputernya ada kamera ini, ada kamera ini nih. Cabut aja ya. Dicabut nih. Dulu itu beliaunya gini memperlihatkan ya. Kamera laptop kemudian diarahkan ke buku ya, buku misalkan gambarnya ada binatang. Gajah, ular itu ya, buaya, kancil. Kalau misalkan beliau arahkan gitu nanti dari bukunya itu keluar tampilan di laptopnya ya, tampilan di laptopnya itu keluar itu gajahnya keluar kayak 3 dimensi gitu beliau apa namanya putar-putar gitu dia juga berputar-putar ini ya tampilannya. Kemudian kalau itu binatang yang lain juga berganti binatang. Diganti lagi misalkan gambar rumah tuh, gambar rumah asalnya tadi gambar rumah 2 dimensi itu jadi rumah 3 dimensi. Sebayangkan ya. Nah itu ada juga sudah pernah dikerjakan oleh mahasiswa kita di SMIK Banjarbaru. Saya coba perlihatkan. Sudah cukup lama tapi ada. Jadi kita itu di SMIK Banjarbaru itu sudah punya juga mahasiswa yang kemudian saya cari sini ya. Ini biar tidak saya hanya ngomong aja. Nah, jadi ini di SMIK Banjarbaru waktu saya nguji. Nah, itu jadi sekali lagi ya, saya itu tidak hanya waktu kuliah. Ujian itu kadang-kadang juga saya dokumentasikan. Apalagi bimbingan saya kebetulan ya, kalau bimbingan orang lain tuh. Nah, ini saya percepat ya, saya tidak dari awal. Nah, ini dia. Seperti saya ceritakan tadi, ini kamera handphonenya, ini dari handphone ya, dia bikinnya di Android. Kalau tadi saya ceritanya itu kan dari kamera laptop. Jadi kalau, nah, suara gajahnya, ya. Jadi handphonenya kemudian diarahkan ke gambar-gambar itu, keluar gajahnya, keluar ikannya, keluar ularnya misalkan. Ini kan gajah nih. Iya. Sekali lagi ini buatan mahasiswa, bukan buatan dosen loh ya, buatan mahasiswa nih. Itu sudah Bentar, kita lihat ini tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya ini ya. Nah, namanya Ahmad Zakirin. Nah, jadi kalau penasaran silakan dicari nih. Ini yang nonton sudah 6.000 sekian nih. Jadi ini video paling populer di channel saya nih. Jadi gara-gara itu channel saya jadi banyak yang subscribe ataupun menonton. Karena salah satunya adalah mahasiswa karya mahasiswa itu tadi. Jadi saya suka menampilkan karya-karya mahasiswa yang kemudian bagus itu saya dokumentasikan. Kalau misalkan sidangnya bermasalah juga saya biasanya simpan aja. Paling saya upload tapi saya private gitu. Tapi kalau sidangnya bagus, hasil penelitiannya bagus, saya bisa nyelip. Tapi saya minta izin ke yang bersangkutan. Saya upload ya, untuk ditampilkan. Itu dia. Jadi yang terjadi 3 tahun yang lalu sudah segitunya. Makanya saya agak apa ya kalau istilahnya itu nyalinya agak agak turun gitu kalau disuruh ngajar AI. Karena apa? Karena perkembangan AI itu 3 tahun yang lalu ini mahasiswa sudah segitunya. Jadi kalau misalkan mahasiswa sekarang saya kira lebih canggih lagi tuh. Harusnya ya. Karena kalau Anda lihat Apple Vision itu kalau dulu namanya ada Google Glass. Nggak tahu Google Glass? Ada kan? Google Glass itu kan hanya sebagian kecil aja kan yang tampil di situ. Kalau yang sekarang itu sudah kita bisa ngetik di situ karena dia ada sensor kamera yang di bawah Google-nya itu yang kemudian bisa mendeteksi gerakan kita. Misalnya dikalibrasi dulu. Misalkan gini apa, kemudian ini apa, gini apa, gini apa, gini apa itu. Kita ada adanya. Ini untuk zoom out, misalkan ini zoom in, ini untuk apa? Itu ada apa istilahnya? Gesturnya ya, gestur gestur. Nah, itu satu penelitian disertasi oleh kawan saya tuh. Deteksi gestur. Ya, jadi ada juga deteksi jari matika kawan saya dulu, jari ini. Baik, itu anunya ya, contoh yang sudah dikerjakan orang.
Tidak adil kalau saya tidak memberikan kesempatan bertanya kalau kawan-kawan sekalian nih. Jadi walaupun tadi saya sudah perlihatkan beberapa hal terkait dengan pengalaman penelitian dan lain-lain, termasuk juga kemarin itu sempat mengisi juga data ini di proposal program kreativitas mahasiswa di kawan-kawan kita ya. Jadi ini saya urutkan dari yang paling baru ke yang paling daripada yang lama ke paling yang baru. Yang baru yang terakhir itu yang nomor 12 tahun 2023 yang lalu itu saya mengombinasikan hasil penelitian disertasi dengan ada yang tahu visually impaired itu apa artinya? Nih, bahasa bahasa orang kampungnya orang tidak melihat gitu. Visually impaired. Bahasanya orang buta gitu ya. Jadi saya mencoba mengembangkan sistem yang kemudian bisa membantu orang-orang buta itu dengan menggunakan helm yang dipasangi kamera. Ada laptop yang dibawa gitu di ransel. Nah, kan ada lain yang ada di YouTube juga ya. Nah, itu banyak. Nah, saya juga mengembangkan itu, tapi yang saya kombinasikan adalah dengan ini teori yang sudah saya dapatkan dari kuliah S3 dulu. Namanya ini. Itu kalau kawan-kawan cari di YouTube gitu ya ini. Di YouTube di apa namanya? Di Google, ketik saja ini grid, edge, depth, map. Lengkap gini. Nanti yang muncul bisa jadi nama saya di situ. Karena yang mempopulerkan atau yang pertama kali menemukan teori itu adalah hasil penelitian waktu S3 dulu. Nah, jadi saya mengombinasikan itu dengan giroskop, tahu giroskop? Kalau yang bisa main game kan tahu kan ya giroskop ya? Giroskop tiga aksis gitu. Tapi saya hanya pakai satu aksisnya saja. X atau Y ya, saya lupa itu. Kalau hadap sini, kayaknya Y deh. Y atau X itu. Jadi saya ngukur sudutnya, kemudian mengalkulasi jaraknya. Jadi kan kalau disertasi saya itu membuat komputer bisa mengukur jarak menggunakan kamera ini, kamera stereo. Ini kan kamera stereo, kiri kanan ini. Jadi ini mirip mata kita kalau diukur ini, kalau ditempatkan di mata, ini persis seperti mata kita jaraknya. Kurang lebih ya, sekitar 7 atau 8 cm antara sini ke sini. Jadi kalau Isang coba aja ukur bagian mata sini dengan sini. Mungkin 5 sampai 8 cm, 5 sampai 7 cm. Ini juga kurang lebih itu. Tapi ini kayaknya lebih lebih lebar deh. Masing-masing orang mungkin beda-beda ya ukurannya. Nah, jarak antara kedua itu juga jadi perhitungan ya. Tapi itu terlalu terlalu detail kalau dijelaskan nanti aja. Nah, kurang lebih itu ya yang kemudian eh, ada di medsos. Nah, sekarang kira-kira kawan-kawan ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sebelum kita coba singgung materi apa saja yang kita akan coba bahas dalam mata kuliah ini ya. Karena nanti kita sambil belajar teori, sambil kita praktekkan. Jadi kalau kita menuntut untuk praktikum secara mandiri, nanti tolong ditanyakan ke prodi. Bisa jadi nanti ada waktu sendiri. Misalkan hari ini Selasa ya, misalkan hari Jumat atau hari apa gitu, nanti minta waktu ke prodi untuk menggunakan lab di lantai 3 atau di ruangan mana yang kosong untuk kemudian praktikum. Persis seperti halnya Mas Agus. Kalau kawan-kawan robotika kumpul gitu. Nah, karena lebih seperti itu. Jadi nanti kalau di kelas tidak merasa cukup dari apa yang saya sampaikan, itu bisa praktikum lagi. Karena hak Anda sekalian itu punya waktu sendiri untuk praktikum. Tidak hanya di kelas, kalau di kelas ini kan terbatas nih. Apalagi hanya 2 kali 50 menit gitu kan. Nanti baru masang menginstalasi programnya sudah habis 50 menit. Karena ada yang nanti tidak jalan drivernya, ada yang tidak jalan serial port-nya, ada yang kemudian USB-nya ngadat, ada yang perlu di restart segala macam, ada yang perlu install plugin apa itu bisa jadi 50 menit sendiri. Bahkan kadang-kadang dari awal sampai akhir itu hanya nginstal aja. Belum lagi downloadnya. Nanti minta tolong saya kawan-kawan yang sudah ada itu nanti buat grup dulu. Nanti saya suruh atau minta tolong di grupnya itu yang punya laptop diinstal atau di-download dulu. Nah, dia installnya bisa online, bisa offline. Online itu kan artinya harus terhubung ke internet untuk kemudian nanti dia hanya mengunduh file setupnya saja. Nanti setup itu yang kemudian mengunduhkan file-file yang diperlukan ke laptopnya dan sekaligus menginstalasi. Ada juga yang kemudian mengunduh dulu semua file instalasinya itu sekian ratus mega gitu ya, megabyte. Kemudian baru diinstal secara manual di laptopnya. Jadi ada dua pilihan itu. Nah, nanti saya kira kalau koneksi internet di kampusnya bagus, itu silakan di kampus. Kalau misalkan koneksi internet di kampus kurang bagus,
di rumahnya bagus, silahkan instalasinya di rumah. Nanti ada program Arduino namanya ya. Nah, nanti kita bicarakan setelah ini aja. Maksudnya di grup aja insya Allah. Nah, kemudian untuk kontak saya itu ada di WA-nya ini. Kemudian Mahrita, Agus dan lain-lain sudah tahu di situ. Kalau nanti kemudian tidak apa namanya eh, tidak sempat menyatat ini, itu silahkan tanyakan ke mereka. Nanti kalau tergabung di grup juga saya akan ada di situ. Ini nomor lama, nomornya istri saya waktu saya kuliah dulu. Waktu saya maksudnya setelah saya kuliah itu kan istri saya bawa nomornya ini. Nomor saya tidak bisa dibawa ke sini waktu itu. Maksudnya pada saat saya bawa IM3 itu saya mohon maaf sebut ini ya, sebut operatornya itu tidak ada di Banjarmasin. Jadi waktu itu di Jogja, waktu saya lulus itu 2003, IM3 itu adanya baru di Pulau Jawa. Di Banjarmasin belum ada. Jadi saya bawa ke sini juga sia-sia, tidak ada sinyalnya ya. Jadi nomor ini nomornya istri saya waktu dulu sebelum kemudian saya pakai. Jadi itu nomor lama. Jadi kalau ada yang heran kenapa nomornya hanya ada 10 angka karena emang sudah lama. Terus nomor 20 tahun yang lalu. 20 bahkan 20 berapa tahun ya? Kalau itu 2001 kan sudah 22 tahun ya atau 23 tahun. Baik, itu ya. Emailnya ada di situ. Nanti terkait dengan slide ini akan saya unggah ke LMS. Baik, kita lihat dulu ya apa yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Pertemuan kedua insya Allah nanti bulan puasa itu. Kita bulan Ramadan ya. Jadi saya perlu sampaikan ini untuk kemudian kawan-kawan mungkin nanti melihat sambil diamati ya. Apa yang kurang, apa yang kemudian kita coba usulkan peralatannya ke kampus ya. Baik, saya berdiri lagi aja. Nah, di sini di materi itu ya, kalau kawan-kawan lihat, kita nanti banyak berutak-atik tentang hardware ini, mikrokontrolernya dan juga nanti programnya. Karena ini hardware, kalau tidak ada programnya dia jadi barang mati biasa aja. Paling kalau dihidupkan nyala lampu indikatornya saja ya. Tapi dia tidak bisa berfungsi apa-apa. Nah, kalau nanti kita ingin dia difungsikan sebagai sesuatu yang berguna, entah misalkan untuk menyalakan lampu, entah menyalakan display ini, entah jadi kalkulator, entah jadi nanti display untuk informasi sholat, misalkan ini ya, waktu sholat itu bisa. Nah kalau misalkan kita nanti sempat praktikumkan, itu kita buat proyek akhirnya istilahnya untuk waktu sholat atau waktu ya. Kalau seandainya pun ini sebenarnya ada real time clocknya di sini. Mana ya? Ini chip real time clocknya. Jadi kalau kita nanti akses ke sini, itu clock atau jam yang sekarang itu bisa 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 kita dapatkan nilainya. Jadi dia sudah ngitung sendiri setiap detik, setiap menit, setiap jamnya sudah ada di situ. Jadi tinggal ambil saja ininya, tinggal ambil datanya aja. Kita tampilkan nanti di display sini atau display sini. Kalau display ini terbatas, kita punya display yang lebih panjang, yang lebih 3 atau 4 gitu ya. Saya lupa ini jumlah displaynya. Nah, kita punya itu. Jadi tahun kemarin itu yang saya minta tambahkan di kampus, dari kampus adalah ini. Ini tahun 2000 sekian ini sudah ada. Tahun kemarin 2023 saya tambahkan ini, satu lagi ada modul yang lain yang saya minta. Semester ini saya berharap juga ada tambahan lagi yang kita minta ke kampus. Karena Anda sudah bayar UKT, sudah bayar SPP, jadi harus ada yang kemudian baru yang ada di mata kuliah ini ya. Nanti bisa jadi kita minta sensor sidik jari, atau kita minta sensor juga touch, sensor sentuh gitu ya. Jadi kita bisa praktekkan bagaimana nanti sensor sidik jari itu dioperasikan. Saya sih berharap ada yang melakukan penelitian bagaimana mengintegrasikan sistem presensi mahasiswa itu. Jadi nanti di setiap depan kelas itu dipasangi sidik jari. Tapi bukan sidik jari yang klasik gitu aja, tapi sidik jari yang kemudian dia bisa connect ke IoT. Jadi ada mikrokontrolernya yang juga dilengkapi dengan modul WiFi gitu ya. Kemudian dia bisa connect ke sistem presensi atau absensi dari Sidik Banjarbaru yang sudah ada itu. Jadi setiap kali Agus nanti masuk ke kelas ini, dia kan sudah terregistrasi ya di SIAK-nya itu informasi akademiknya bahwa jam sekian Agus masuk mata kuliah ini. Jadi dia akan mencatat di situ. Oh betul masuknya di ruangan mana. Itu kan ada sudah di assign bahasa ini ya. Di assign itu apa ya? Sudah di program, sudah di set bahwa nanti jam sekian, jam 9.30 sampai jam 11
di ruang 20 S202 itu mata kuliah mikrokontroler dan itu diambil oleh Agus. Jadi kalau misalkan si Miftah harusnya kuliah di jam 11, tapi dia masuk di kelasnya pagi atau di seberang gitu ya, dia absen, itu tidak akan tercatat bahwa dia masuk. Dia masuk aja di situ. Tapi di sistemnya tidak tercatat karena dia harusnya absen di ruang 202 jam 11 sampai jam setengah 1. Jadi logika-logika sederhana seperti itu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa logika sederhana seperti itu sebenarnya eh, anak-anak informatika S1 itu sudah paham betul gitu. Jadi kalau yang misalkan kita hubungkan dengan yang terjadi sekarang itu ya, di luar sana, saya kira itu yang kemudian jadi apa renungan kita lah ya. Jadi jangan sampai proyek-proyek pengadaan software yang sekian miliar itu kemudian hanya bisa bukan hanya bisa ya, bisa diutak-atik sebaunya gitu. Baik, kita lanjut dulu. Jadi nanti kalau ada yang kemudian punya ide untuk kita minta belikan modul apa lagi, tolong diberitahu saya. Kalau misalkan tidak sekarang, nanti di grup diberitahu. Pak, kita minta ini, ada yang menarik Pak, ini modul baru misalkan. Kita minta. Misalkan yang kita tidak punya atau belum punya itu adalah modul IoT ya, modul IoT. Misalkan Node MCU ini, IoT modul ya, IoT modul, modul. Misalkan ada yang pakai Node MCU, ada lain-lain ya, ada WiFi modul misalkan, WiFi modul, ada Bluetooth modul gitu ya, Bluetooth modul. Nah, saya kira nanti kita coba kalkulasi ya. Tadi saya berencana meminta satu sensor sidik jari, dua sensor touch screen itu, touch sensor sentuh ya. Touch screen beda lagi nanti. Kemudian paling tidak modul Bluetooth, kemudian modul WiFi atau modul IoT tadi. Itu yang kemudian kita minta. Mudah-mudahan itu bisa diakomodasi oleh kampus, karena kalau kita kan memakainya juga tidak bersamaan kan. Kelas tadi pagi, kemudian kelas siang ini, nanti kelas yang satunya beda lagi. Jadi kalau misalkan kita maksimalkan 3,5 juta untuk minta modul itu, saya kira bisa tuh. Oke. Kalau ada saran nanti tolong disampaikan ke saya. Kita minta itu. Baik, lanjut ke berikutnya. Nah, ini span segmen biasa ya. Span segmen itu sebenarnya sudah modul yang cukup lama, tapi nanti kita akan coba pelajari lagi untuk kalau yang tadi semester kemarin atau semester sebelumnya itu mengambil mata kuliah PSD ya, pengetahuan sistem digital, masih kan sudah diajari Pak Hugo kan? Diajari bagaimana menyalakan ini, misalkan angka 1 0 sampai 9 misalkan itu ya. Itu kan dibuat dulu. Angka 9 itu menyalakan segmen yang mana ya. Angka 1 menyalakan segmen yang mana, angka 0 menyalakan segmen yang mana. Kalau di sini ada 7 segmen plus titik berarti ada 8 segmen ya kan? Jadi A, B, C, D, E, F, G. Tengahnya kan? Satunya nanti dotnya ini. Berarti ada 8 segmen. Itu kan sudah disetting 8 segmen ini. Kemudian kalau ingin dinyalakan angka pertama 0, itu yang nyala misalkan A, B, C, D, E, F. G-nya 0 misalkan gitu ya. Nah, yang lainnya 1. Nah, itu kan di PSD, di pengaturan sistem kita kan sudah diajari kan bagaimana merancang rencana tampilan. Tampilan pertama A, B, C, D, E, F, G. Tampilan kedua A, B. Tampilan ketiga A, angka 2 itu berapa? A, B, A, B, G, ini E ya. Kemudian D. Nah, itu kan. Kemudian baru dirancang karnet map-nya ya kan. Karnet map dirancang, keluar nanti konfigurasi gerbang akhirnya, baru dimasukkan di EWB, dirancang dimasukkan gerbangnya, dirangkai, kemudian dimasukkan clock depannya ya kan. Baru keluar angkanya itu di display segmen. Nah, itu kalau di PSD atau pengantar sistem digital. Itu kalau di microcontroller itu tidak serumit itu anunya. Karena mapnya tidak perlu. Karena kalau di PSD itu kan kalau kita ingin mengubah tampilannya dari misalkan 0 sampai 9 menjadi 1, 3, 5, 7, 9, itu kan harus mengubah lagi kan coordinate mapnya kan ulang lagi dari awal. Analisis lagi yang mana yang dibuang, yang mana yang di ini, yang mana yang sama, kemudian sampai akhirnya dirangkai lagi gerbang-gerbangnya gitu. Nah, makanya kalau di sini tidak. Kita tinggal ubah programnya, dalam bahasa C-nya itu diubah. Misalkan saya ingin tampilkan yang genapnya saja. Out
Out itu event ya bahasa ini ya. Bahasa Inggrisnya. Nanti kita tampilkan yang genapnya saja event. Kita tampilkan yang ganjilnya saja odd, odd number. Jadi kita hanya tampilkan yang ganjil. Jadi nanti di program itu kita pilih itunya aja. Atau kita hanya ubah urutannya saja. Tadi kan dari 1, 3, 5, 7, 9 menjadi 2, 4, 6, 8 misalnya. Ini kalau dingin makin tambah ngantuk kita ya. Mas panas saja masih mengantuk. Saya juga sudah mulai sempoyongan. Enggak. Baik, itu ya. Nanti yang kita akan coba. Bentar lagi ya, sebentar. Sudah habis ya. Nah, kita cukupkan dulu ya, karena sudah habis ternyata. Saya keceplosan kebanyakan ngomong macam-macam. Kita cukupkan dulu, mohon maaf, waktunya terpakai 5 menit, karena tadi kita juga telat 5 menit ya mulai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan. Presensi jangan lupa ya diisi ya. Sudah azan.